Dan pemirsa, saat ini untuk mengetahui situasi kondisi saat ini, perjalanan haji di Arafah telah bergabung bersama kami, tim pengawas haji Indonesia sekaligus anggota DPR RI, Bapak Obon Tabroni. Baik Pak Obon, silakan dengan laporannya langsung dari Arab Saudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir sebagian besar atau bahkan mungkin total seluruh jemaah haji yang berasal dari Indonesia yang berjumlah sekitar 221.000 sudah memasuki Padang Arafah dan mereka menempati tenda-tenda yang sudah disiapkan. Kemudian persoalan yang mengemuka kemarin itu yang pertama, sekarang kan untuk masuk ke Arafah itu harus menggunakan kartu khusus dari pemerintah Saudi Arabia yang dikenal dengan istilah kartu nusuk, dan ada sedikit error dalam aplikasi sehingga terganggu, tapi semua bisa ditangani secara cepat. Kemudian tentang persoalan transportasi juga, meskipun ada sedikit kendala karena kita tidak bisa membayangkan 220.000 orang harus bergerak pada satu titik dan tempat yang sama, tentu persoalan-persoalan kemacetan, kredit atau yang lain-lain itu bisa dipahami. Ya, tentu kita fokus pada satu persoalan tentang tenda. Rata-rata satu tenda itu bisa diisi sekitar 200 orang. Kemudian yang kedua, penyediaan dari makanan, karena itu penting sekali makanan. Kemudian juga kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan, kemudian juga dokter-dokter, pengadaan obat, dan yang lain-lain, semua sudah ready. Yang tadi saya sampaikan bahwa persoalan itu terjadi hanya pada persoalan-persoalan teknis. Yang kita waspadai adalah nanti perpindahan dari Arafah kemudian ke Mina, ke Muzdalifah dan ke Mina, itu bisa terjadi, jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin di mana para jemaah kita kemarin itu kan berceceran karena persoalan angkutan atau bus yang ada tidak sebanding dengan banyaknya jumlah jemaah haji kita. Ya, kita mengistilahkan dengan risiko tinggi, karena jemaah haji Indonesia sekarang ini tahun lalu dan tahun sekarang mereka banyak yang usianya lansia, karena sebelumnya terjadi COVID, maka lansia itu didorong tahun lalu dan tahun sekarang. Penanganannya tentu akan berbeda. Yang dilakukan perbedaan penanganan adalah yang pertama dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan, kemudian yang kedua sosialisasi terhadap mereka tentang bagaimana menjaga kesehatan tentu, dan yang paling penting adalah sebelum mereka berangkat ke Mekah, mereka dilakukan tes apakah memungkinkan dari sisi kesehatan atau tidak. Tapi secara umum untuk tahun ini terjadi penurunan tingkat kematian, tercatat sekitar 51 orang dibanding tahun yang lalu, pasti besar tahun yang lalu itu semua karena salah satunya sosialisasi dan kecermatan serta kecepatan petugas-petugas kita. Ya, pertama tentu mereka mendapatkan penginapan selama di Mekah ataupun Madinah, khusus di Arafah kita juga mereka mendapatkan hal yang sama. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan makan 3 kali selama 1 hari, yang dari beberapa diskusi dengan para jamaah mereka puas, cuma hanya terkait pada persoalan menu atau rasa, karena memang kan rasanya tidak bisa disesuaikan untuk semua orang terkait dengan selera atau lidah orang kan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, mereka juga akan mendapatkan transportasi dari Pondokan sampai ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah sampai ke Arafah. Kemudian juga mereka mendapatkan juga tentang penyuluhan fasilitas kesehatan dan yang lain-lain. Itu yang dilakukan secara maksimal, itu yang terus kita awasi dari DPR. Ya ada sedikit perubahan, tapi juga banyak juga yang harus diperbaiki. Kami mencatat bahwa per sekarang ada keluhan dari jemaah tadi bahwa toilet di WC perempuan itu airnya tidak mengalir. Kemudian juga biasanya juga perempuan selain ini mereka juga kan tingkat antrian di toilet khusus untuk perempuan itu mereka tinggi sekali, panjang antriannya, dengan antrian yang panjang, kemudian tidak adanya air, maka itu menjadi sebuah catatan bagi kami. Kemudian yang kedua, catatan kami yang kedua adalah tadi pada saat menjemput jemaah itu banyak yang terlambat, yang harusnya kemarin itu sekitar jam 1 mereka sampai dengan jam 5 baru datang jemputan. Kemudian tadi karena ini sistem baru dari pemerintah Saudi terkait dengan penggunaan kartu busuk. Ya, karena kita harus waspadai juga bahwa banyak sekali jemaah-jemaah haji yang mereka visanya adalah visa ziarah,
berusaha untuk masuk ke Arafah. Sehingga ketika mereka masuk ke Arafah, maka bisa dipastikan berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, yang akan terjadi dalam tanda kutip perebutan tenda yang ada. Nah, ini juga harus diwaspadai juga, dan sampai jemaah haji kita yang resmi, kemudian banyak masuknya jemaah yang bervisa ziarah, kemudian mereka masuk di tenda yang sama. Itu juga persoalan yang ada. Baik Pak Obon, kita tahan dahulu Pak karena kita akan jeda, dan pemirsa usai jeda kita akan lanjutkan kembali wawancara kami bersama dengan Pak Obon Tabroni terkait situasi puncak perayaan haji tahun 2024. Tetaplah bersama kami di Berita Petang. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya Indah Fitri. Ya pemirsa, dalam momen spesial Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, kita akan lanjutkan kembali informasi terbaru seputar haji. Masih bersama pengawas haji Indonesia, Bapak Obon Tabroni. Silakan Pak Obon dengan laporannya. Ya, kartu ini dipergunakan ketika masuk Arafah. Fungsinya adalah hanya jemaah-jemaah haji yang resmi, baik jemaah Furoda atau ONH plus atau jemaah haji reguler. Kemarin itu ada sekitar data yang ada 128.000 jemaah haji umroh yang dari negara-negara lain masuk ke Mekah, tapi mereka belum pulang ke negaranya masing-masing. Nah, itu semua adalah potensi terjadinya teraudit. Karena kan prinsip dari Arafah ini adalah kenapa juga nanti jemaah haji kita daftar waktunya lama, kapasitas yang ada kurang lebih sekitar 1,8 juta. Itu kapasitas yang ada untuk di Arafah. Nah, dengan jumlah tersebut maka akan di-share ke berbagai negara di seluruh dunia. Indonesia kurang lebih sekitar 240 ribuan mendapatkan kuota itu. Ketika ada penambahan di luar kuota yang ada, maka dikhawatirkan terjadinya krodit. Apalagi situasi hari ini kan panas sekali, sekitar 42 derajat. Maka dari kesehatan jemaah yang lain dan perhatikan sehingga sistem ini diterapkan. Adakah kendala? Karena sistem ini adalah sistem yang baru, di mana sebenarnya bisa menggunakan bukan hanya kartu dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa di handphonenya masing-masing dalam bentuk digital. Nah, kartu digital tersebut untuk masuk ke Arafah itu di-scan sama pemerintah Saudi Arabia, ada tidak namanya. Kami juga menemukan bahwa ternyata kartu ini banyak yang dipalsukan. Kita nggak tahu siapa pelakunya, sehingga ketika mereka di-scan, di barcode, namanya tidak tercantum. Maka pada saat itu pemerintah Saudi Arabia tentu akan melarang masuk ke Arafah. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah karena sistem ini adalah digital, ketika memang scan tentu kan harus didukung oleh jaringan yang ada, jaringan seluler yang ada. Kita menemukan bahwa pada saat di scan bukan kartunya yang palsu atau ada persoalan lain, tapi yang menyekennya itu, scanning kartunya itu ada persoalan kaitan dengan jaringan. Maka kan bisa dipastikan dia tidak bisa membaca kartu itu juga muncul. Tapi persoalan-persoalan itu persoalan yang ada di petugas di sini. Itu teknis lah, persoalan teknis, tapi secara prinsip saya merespon, kemudian juga mendukung kebijakan tentang adanya sebuah aturan khusus bagi jemaah haji Indonesia, di mana orang yang tidak berhak masuk ke Arafah itu tidak bisa, atau hanya orang-orang yang tercatat aja yang bisa masuk ke Arafah ini. Ya, kalau haji resmi, artinya haji yang sekarang sedang dilakukan oleh banyak jemaah haji kita, itu bisa dipastikan itu tidak terjadi. Kemudian Furoda juga itu tidak persoalan. Kemudian plus juga tidak persoalan. Nah, yang jadi persoalan adalah yang dikenal dengan visanya adalah visa wisata atau visa ziarah, atau juga dikenal dengan haji backpacker. Itulah yang persoalan. Ya memang jauh-jauh hari, karena kan gini kondisinya. Di Indonesia kan masa tunggu untuk beribadah haji itu antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun. Dengan masa waktu yang cukup panjang, bagi orang-orang tertentu, mereka mengambil jalan pintas untuk bagaimana secepatnya mereka bisa berhaji. Persoalannya, banyak orang juga belum tahu mana haji yang legal, kemudian dan yang menggunakan visa tadi. Ditawari tahun depan berangkat dengan membayar 250 jutaan, maka mereka akan senang karena dianggap harus nunggu 15 sampai 20 tahun, bahkan sampai 20 tahun, itu kan lama sekali. Nah, mereka nggak paham tentang visanya, tentang segala macam, mereka ikutan mendaftar. Nah, bagaimana nasib mereka?
Ya tentu sebagai warga negara mereka dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Tapi pemerintah Saudi Arabia juga punya kewenangan untuk bagaimana mereka itu tidak memasuki Arafah. Nah, kondisi yang ada hari ini banyak di antara jemaah haji yang ziarah atau dikenal dengan backpacker atau wisata yang tertangkap, mereka didorong itu ke Jeddah. Ada tidak lagi berada di Mekah tapi dialihkan ke Jeddah. Ya tentu dari sisi ibadah dengan mereka berada di Jeddah, bahkan di Mekah pun bila tidak memasuki Arafah sebagai salah satu tempat wajibnya haji, mereka ya tidak berhaji. Ya, pertama untuk jemaah haji Indonesia dijaga kesehatan dengan suhu yang panas, kemudian juga suasana ya di beberapa tenda juga ada keluhan panas, maka harus dijaga. Yang kedua tentang kedisiplinan dan ikuti arahan dari para petugas yang ada. Kita siapkan banyak petugas apabila mengalami keluhan atau yang segala macam terkait dengan kesehatan, sudah disiapkan banyak pos-pos kesehatan, mereka bisa menggunakan itu. Kemudian untuk petugas, ya salam hormat saya kepada petugas-petugas kita, baik petugas kesehatan atau petugas-petugas yang lain yang bekerja sangat luar biasa untuk bagaimana memastikan para jemaah haji Indonesia nyaman dalam beribadah. Dan pada pemerintah Indonesia tentu kami dari DPR yang saya dengar pasca haji ini akan ada evaluasi yang menyeluruh, karena kan sebelumnya kita dengar ada keterlambatan di pesawat Garuda, itu persoalan juga dan banyak persoalan lain. Ada persoalan yang lalu tidak kita bahas dulu, tapi pasca haji akan ada evaluasi yang menyeluruh. Hari ini kita hanya membahas atau fokus pada persoalan bagaimana di Arafah, bagaimana di Mina, Muzdalifah, kemudian bagaimana proses pemulangan para jemaah haji kita dan kontrol dari hak-hak yang harus mereka dapat. Ya, untuk tahun ini karena sedang berjalan, tentu semua kita harus memastikan kelancaran dari jemaah haji Indonesia terkait transportasi, kemudian pondokan, makan, penginapan, kesehatan, dan yang lain-lain. Untuk tahun depan ya harus ada perbaikan yang menyeluruh, karena kita dengarkan saat-saat awal pemberangkatan itu sudah terjadi masalah dengan kloter-kloter yang ada. Karena begitu ada persoalan satu penerbangan yang tertunda waktu itu di Makassar, maka akan menjadi efek domino yang lain juga akan tertunda. Kemudian juga ya kita juga berharap bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk bagaimana mendapatkan kuota tambahan kembali dari pemerintah Saudi Arabia. Dengan mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Saudi Arabia, maka bisa dipastikan daftar tunggu jemaah haji kita itu akan menjadi lebih cepat. Ya meski kalau diperbandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu 150 tahun, Indonesia itu di antara 15 sampai dengan 30 tahun, tapi kita tidak menyatakan Indonesia itu cepat, itu cukup lama dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya kita pahami karena budaya kita di Indonesia haji kan menjadi sebuah dalam masyarakat Indonesia juga suatu yang harus dilaksanakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya pada hari ini Pak Obon. Semoga dilancarkan dalam tugasnya dan semoga bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat.